Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Kembali lagi bersama kakak. Hari ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Senin 15 Maret 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini di kelas 3 berjudul Permen Kapas di Atas Langit, dan untuk kelas 4-nya berjudul Energi Alternatif. Kalau adik-adik semua penasaran dengan video hari ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adikku, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan adik-adik akan mendapatkan banyak manfaatnya jika sudah subscribe channel ini. Oke, bagi yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi untuk kelas 3 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 3 di episode 49 kali ini adalah Dodi meminta Bunda mengganti kasur baru yang empuk agar terasa tidur di atas awan. Namun Sinta mengatakan kalau awan itu berasal dari uap air. Jadi pasti Dodi akan terjatuh kalau tidur di atas awan. Dodi juga baru tahu bahwa dari bentuk awan kita bisa memperkirakan cuaca di suatu daerah. Mereka lalu mempelajari perbedaan tebal dan ketinggian awan dan mencoba membandingkan tebal dan tinggi awan satu dengan awan yang lainnya. Kak Jo juga mengajak penonton membuat kalimat dari kosakata baru dari bacaan yang berjudul Jas Hujan Merah. Itulah ringkasan materi atau sinopsis untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajarannya seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya hanya perlu dibaca saja ya adik-adik, tidak perlu ditulis. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal kelas 3 yang pertama, yaitu sebutkan fungsi dari awan. Jawabannya, yang pertama, awan yang dapat menghasilkan hujan. Karena awan ini terbentuk dari siklus air, maka dari itu awan di sini berfungsi sebagai penghasil air atau menghasilkan hujan. Yang kedua, awan dapat juga menghilangkan cuaca panas dan memberikan kesejukan. Nah, asal adik-adik tahu, awan itu berbeda bentuk disebabkan oleh suhu. Nah, jika suhunya panas, awan yang dihasilkan pun akan berbeda, dan jika suhunya dingin, awan yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Yang ketiga, awan juga melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet secara langsung. Sehingga jika langit berawan, itu kita bisa lebih tenang karena kita lebih terlindungi dari sinar radiasi ultraviolet. Yang keempat, awan dapat membuat manusia memperkirakan arah angin sehingga dapat berguna sebagai suatu indikator prediksi cuaca dan iklim. Nah, itulah fungsi-fungsi awan yang perlu adik-adik ketahui dan perlu adik-adik tulis. Nah, cukup sederhana, tapi awan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah sebutkan awan berdasarkan awan tinggi. Nah, sebelum kita menjawab, kakak akan jelaskan bahwa awan itu terdiri dari 3 jenis, yaitu awan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, yang termasuk dalam awan tinggi ini adalah yang pertama adalah awan sirus. Awan sirus adalah awan yang tidak membawa hujan. Jadi, awan ini munculnya pada suhu yang panas atau hangat. Yang kedua, awan sirotratus seperti kelambu putih, halus, dan dapat menyebarkan seluruh langit yang terlihat indah. Nah, jika pada saat langit terlihat indah, itu namanya adalah awan sirotratus. Yang ketiga, yaitu ada awan sirocumulus. Nah, awan sirocumulus ini terbentuk seperti penggumpalan domba. Jadi seperti ada
gelombang-gelombangnya gitu ya adik-adik kalau awan sirocumulus. Nah, ketiga awan ini, cirrus, cirrostratus, dan sirocumulus ini adalah termasuk dari awan tinggi. Untuk awan rendah dan sedangnya adik-adik bisa melihat di internet ya. Oke, untuk ringkasan materi serta soal dan jawaban kelas 2 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk ke soal dan jawaban serta materi untuk kelas 4. Ringkasan materi atau sinopsis untuk kelas 4 di episode 49 kali ini adalah Kak Zara, Rio, dan Salsa menanam pohon bersama. Lalu Kak Zara menjelaskan tentang manfaat dari penanaman pohon, energi alternatif dan sumber-sumber dari energi alternatif, serta pemanfaatan energi air dan angin. Selanjutnya, Kak Zara dan Rio berlatih membandingkan luas permukaan menggunakan panel surya, menghitung biaya pemakaian daya listrik dalam kehidupan sehari-hari, serta menentukan rumus luas persegi panjang menggunakan konsep panel surya. Segmen ditutup dengan jurnal bacaan dan refleksi yang disampaikan oleh Rio. Itulah ringkasan materi atau sinopsis untuk kelas 2 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Adik-adik cukup membacanya saja dan bisa langsung menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 4 hari ini, yang pertama, sebutkan manfaat dari menanam pohon. Jawabannya yang pertama, menanam pohon bisa membuat udara jadi lebih segar karena pohon itu sejatinya menghasilkan oksigen atau O2 yang bisa menyebabkan udara menjadi lebih segar. Yang kedua, menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, mengurangi paparan sinar UV ke kulit karena adanya pohon yang menahan seperti fungsi dari awan tadi. Yang keempat, mengurangi dampak perubahan iklim karena pohon ini bisa menahan air di dalam tanah sehingga bisa menyebabkan udara sejuk yang pastinya, terus bisa menjaga air dalam tanah dan bisa mengurangi resiko bencana alam. Yang kelima, mencegah polusi air. Nah, karena airnya tadi itu disimpan di dalam tanah oleh akar-akar, maka mengurangi juga polusi air. Yang keenam, menambah cadangan air di tanah. Yang ketujuh, menjaga populasi makhluk hidup karena semakin banyak pohon, maka semakin banyak makanan yang diperlukan oleh hewan-hewan dan bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan. Dan yang terakhir, mencegah banjir ataupun bencana alam yang lainnya seperti tanah longsor, banjir, serta bencana alam lain. Nah, itulah manfaat dari menanam pohon. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua kali ini yaitu sebutkan manfaat energi angin. Maaf ya adik-adik, ini kakak ngetiknya tipe ada A-nya di belakang ini dicoret ya. Nah, sebutkan manfaat energi angin. Jawabannya, yang pertama, pastinya energi angin itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Angin ini menggerakkan turbin atau baling-baling yang bisa menghasilkan energi listrik. Yang kedua, digunakan untuk penggeraan kapal layar. Yang ketiga, untuk olahraga angin dan udara. Yang keempat, untuk menentukan arah. Nah, itulah manfaat dari energi angin. Nah, ternyata angin pun juga banyak manfaatnya. Nah, adik-adik juga harus tahu bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya seperti angin nih ya adik-adik. Jika jumlahnya sesuai, itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satunya adalah yang ada di ketikan kakak hari ini. Bisa untuk pembangkit listrik, menggerakkan kapal, menentukan arah, seperti itu. Nah, tapi kalau jumlahnya terlalu besar, itu juga bisa menyebabkan bencana alam. Jadi kita harus menjaga alam ini dengan sebaik mungkin agar alam pun bisa menjaga kita.
Gitu ya adik-adik, itulah materi untuk kelas 3 dan 4 hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.